dicariin sama ibu. Anak itu kok udah gak kelihatan lagi jualan di sini ya? Saya udah 2 minggu gak ngeliat dia. Padahal cuma pecel dia yang bisa masuk ke dalam perut saya. Ini Neng, saya bawain makanan warteg buat Neng. Siapa tahu masuk dalam perut Neng. Makasih ya. Di rumah disediain makanan, tapi kamu muntahin. Aku setiap hari beliin kamu makanan, kamu muntahin juga. Tapi nasi bungkus yang gak bergizi kayak begitu. Hah? Kamu gak mikirin janin kamu? Gak mikirin anak kita? Hah? Tapi cuma makanan itu yang bisa masuk ke dalam perut aku. Kamu mikirin perasaannya ibu nggak? Mikirin juga perasaan aku nggak? Di rumah tuh nggak ada satu makanan pun yang kamu sentuh, ya kan? Tapi makanan di luar yang nggak ada gizinya, mau makan. Maaf Pak, jangan bertengkar di sini. Sebaiknya kita pulang aja. Diam kamu juga. Ngapain kamu ngasih nasi bungkus ke ibu? Hah? Maaf Pak, cuman makanan ini yang... Diam! Mertua kamu siapa? Astri. Bapak udah pulang. Baru aja sampai, Bu. Bapak kenapa? Kok mukanya murung gitu? Bapak pusing, Bu. Penghasilan Bapak semakin lama semakin sedikit. Habis penumpangnya sepi. Tapi pungli jalan terus. Sabar, Pak. Sabar. Yang penting kita udah ikhtiar. Ya. Pak, sholat isya yuk. Bapak jadi imamnya. Yuk. Ya Allah, apa yang terjadi dengan istriku? Kenapa ia jadi begini sih? Bang, kenapa kau bengong? Gak apa-apa. Aku mau nanya sama kamu deh. Ngomong apa? Enggak, aku cuma mau nanya aja. Kenapa sih setiap kali kamu makan makanan yang disediain di rumah, kamu selalu muntah? Dan juga makanan yang aku beliin buat kamu, kalau kamu makan, kamu pasti muntah juga. Sebenarnya kamu kenapa sih? Ibu tuh tersinggung loh. Ya Allah, Mas. Aku sama sekali nggak ada niatan kayak gitu. Itu semua datangnya tiba-tiba. Aku juga bingung kenapa tiap makan di rumah selalu aja aku ngerasa mual. Aku nggak ngerti. Itu juga yang bikin aku bingung. Kenapa kalau kamu beli makanan sendiri, kamu nggak pernah muntah? Kamu makan lahap-lahap aja. Aku bener-bener nggak ngerti, Bang. Kamu udah ganti uang Asri? Dia nggak pernah mau terima. Dan Asri juga nggak pernah minta untuk dibalikin uangnya.
biarkanlah aku pengamen kecil ini. Lu nggak tahu apa ini daerah gua? Berani-beraninya lu ngomong di sini. Tahu, serahin sini duitnya. Ini punya gua. Ini punya gua. Biarin. Sana lu. Woi, woi. Woi, bangun. Pak, berhenti, Pak. Berhenti, Pak, berhenti. Ya Allah. Rehan. Ya ampun. Tolong! Asri, ya Neng, kamu pulang langsung aja ya. Saya mau nganterin Rehan berobat dulu. Gak apa-apa, Neng sendirian. Ya nggak apa-apa. Makasih ya. Iya, mari. Waktu Raihan masih jualan pecel, Ibu Tania ini sering beli pecel kita dengan uang lebih. Makasih ya, Bu. Ibu baik banget. Udah banyak bantu. Kali ini Ibu juga udah repot-repot ngajak anak saya ke klinik. Sama-sama, Bu. Justru kemarin saya ngerasa kehilangan Rehan. Saya baru tahu kalau misalnya Rehan udah berhenti jualan. Iya, Bu. Sejak bapaknya Rehan kesulitan penghasilan, kami jadi nggak punya modal. Aduh, sayang banget, Bu. Padahal kemarin itu makanan yang bisa masuk perut saya itu cuma masakan buatan Ibu. Maksud Ibu? Kalau mobil kamu nabrak mobil saya, emangnya kamu sanggup ganti? Hah? Bisa? Saya nggak sengaja, Pak. Nggak sengaja. Enak banget ya alasan kamu itu. Nggak sengaja. Kalau belum bisa bawa mobil, nggak usah sok-sokan jadi supir angkot. Mungkin orang. Paham kamu? Dengar nggak lo? Bos gua ngomong apa? Pikiran saya sedang ruwet, Pak. Istri saya sedang sakit. Jangan curhat sama saya kalau kamu lagi pusing. Cerita sama siapa, kek? Sekali lagi, maafin saya. Udah deh, udah. Sekarang. Kamu keluar. Keluar! Bu, Iya, Bu. ini saya kasih untuk modal. Besok Ibu jualan lagi ya pecelnya. Pecel buatan Ibu tuh enak. Saya suka. Tapi Bu, Ibu tenang aja. Ini bukan uang pinjaman. Ini juga bukan uang suami saya. Ini murni uang tabungan saya sendiri. Ibu ambil ya. Nah, Bu, saya jadi pengen makan masakan Ibu deh sekarang. iya Bu, boleh. Saya makasih banget ya Bu ya. Ibu udah baik dan perhatian sama keluarga saya. Saya akan bikin pecel buat Ibu. Saya beli bahan-bahannya dulu ya Bu ya. Iya, Bu. Ibu tunggu sini ya. Makasih ya, Bu. Sama-sama, Rehan.
baik banget. Tania hilang. Tania hilang. Tania hilang? Kok bisa sih, Bu? Pakai tempe apa kali? Tempe aja. Bu Tania, ini pecelnya udah jadi. Ayo Bu cicipi. Iya, sebentar ya, Bu ya. Saya tuh ngerasa heran loh, Bu. Saya selalu ngerasa enak gitu kalau misalkan makan masakan buatan ibu. Maksud Ibu? Iya, kalau di rumah, setiap kali makan di rumah, saya ngerasa mual. Bawaannya mau muntah terus, Bu. Kok bisa gitu? Mungkin makanannya nggak enak, Bu. Rehan, gak boleh ngomong gitu. Udah, kamu makan dulu. Yang pasti makanan di rumah Bu Tania itu enak dan mahal. Tapi enggak juga kok, Bu. Saya itu makan di luar pun pasti ngerasa mual, Bu. Ngerasa mau muntah terus. Apalagi kalau misalkan yang beliin makanannya itu suami saya. Pasti bawaannya selalu pengen muntah. Apa itu udah lama, Bu? Pertama kali sih kejadiannya waktu suami saya ngajak saya makan di restoran. Itu kira-kira pas usia kehamilan saya sekitar 4 bulan. 4 bulan? Iya, 4 bulan. Berarti itu pertama kalinya janin Ibu diberikan roh. Jangan-jangan uang nafkah yang diberikan suami Ibu tidak halal. Jadi janin yang ada di kandungan Ibu menolak makanan karena dari hasil yang gak halal. Maksud ibu apa ya?